Halo, jumpa lagi dengan saya, Rohmatul Izzat. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang konsep kebebasan beragama dan berkeyakinan. Jadi, pada prinsipnya, kebebasan beragama dan berkeyakinan itu merupakan suatu hak yang dimiliki oleh setiap individu atau setiap warga negara, di mana setiap orang itu memiliki kebebasan untuk memilih satu agama dan mengekspresikan agama tersebut secara bebas. Jadi dasar utama dari konsep kebebasan beragama dan berkeyakinan itu adalah kebebasan yang mutlak di mana seseorang itu bisa menentukan mana agama yang menurut dia benar dan mengekspresikan agama tersebut dalam konteks warga negara. Nah, kalau kita bicara konsep kebebasan beragama dalam konteks Indonesia, itu dikenal dengan istilah KBB atau konsep beragama dan berkeyakinan. Nah, KBB itu sudah tertuang atau diatur di dalam undang-undang. Misalkan kita menyebut pasal 28E ayat 1 dan 2 itu mengatakan bahwa setiap warga negara itu memiliki kebebasan untuk memilih satu agama dan mengekspresikan agama tersebut secara bebas. Jadi pasal 28E ayat 1 dan 2 ini kalau ditafsirkan secara luas bahwa setiap warga negara itu memiliki kebebasan untuk memilih satu agama, kemudian berpindah dari satu agama ke agama yang lain, atau juga kebebasan untuk tidak beragama sama sekali. Jadi meskipun misalkan ya di dalam Pancasila itu diterangkan ada pernyataan ketuhanan yang Maha Esa, tetapi pada prinsipnya kita itu sebagai warga negara itu boleh untuk tidak beragama karena tidak ada satu undang-undang pun yang mewajibkan setiap warga negara untuk memeluk satu agama. Karena itu merupakan suatu kebebasan yang bersifat mutlak di mana setiap warga negara itu boleh untuk tidak beragama atau boleh untuk berpindah dari satu agama dan agama yang lain. Nah, kenapa kebebasan beragama ini penting? Tujuan utamanya adalah untuk melindungi setiap warga negara untuk bebas mengekspresikan keyakinannya masing-masing di ranah sosial publik. Jadi, siapapun, tidak punya hak untuk mengintervensi atau, melarang-larang orang untuk melaksanakan agama sesuai dengan keyakinannya. Sehingga konsep kebebasan dan, beragama dan berkeyakinan itu adalah sesuatu yang mutlak, diperlukan sehingga setiap orang itu dilindungi kebebasannya. Karena seringkali, kita mendapati kasus misalkan ya, ada orang memeluk agama tertentu di dalam kelompok minoritas, kemudian dia mengalami penindasan, mengalami diskriminasi, mengalami intervensi, sehingga, eee, kebebasannya itu terbelenggu. Ada orang susah mendirikan gereja di dalam, mayoritas muslim misalkan, itu salah satu bentuk pelanggaran terhadap kebebasan beragama. Karena setiap orang itu bebas untuk memeluk satu agama sekaligus adalah suatu kebebasan untuk, mendirikan tempat ibadahnya masing-masing. Nah, jadi itu ya, apa namanya, dasar utama dari kebebasan beragama dan berkeyakinan. Nah, kemudian kalau kita bertanya, apa dasar filosofis dari kebebasan beragama dan berkeyakinan? Nah, kalau kita merunut ke belakang, maka kita bisa melihat bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan itu berdasar kepada hak-hak asasi manusia atau HAM, di mana kita mengenal bahwa HAM itu merupakan sesuatu yang melekat secara inheren di dalam setiap individu atau di dalam setiap warga negara. Jadi hak untuk hidup, hak untuk memiliki properti, hak untuk bebas itu merupakan sesuatu yang melekat dari sananya di setiap individu atau di setiap eee, orang ya, sehingga apapun dia warga negara manapun, bahkan ketika dia tidak punya warga negara, HAM itu adalah sesuatu yang melekat ke dalam dirinya, di mana itu merupakan pemberian dari Tuhan. Sehingga tidak ada alasan apapun untuk membelenggu kebebasan orang, karena itu hak setiap individu yang melekat kepada orang. Nah, ketika HAM itu diakomodir oleh negara, maka itu menjadi prinsip dasar
bagi kesadaran setiap warga negara untuk mengimplementasikan hak-hak kebebasan itu secara konstitusional. Salah satu contohnya adalah bagaimana mengaplikasikan HAM itu dalam konteks kebebasan beragama dan berkeyakinan. Jadi seperti yang saya terangkan tadi, bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan itu merupakan suatu kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara atau setiap individu, di mana setiap individu itu memiliki kebebasan untuk memilih satu agama, berpindah dari satu agama dan atau tidak beragama sama sekali. Dan itu merupakan suatu hak yang dilindungi oleh negara. Jadi negara itu berkewajiban untuk melindungi setiap warga negara di mana ketika individu memeluk satu agama, ketika individu itu berpindah dari satu agama ke agama yang lain, ataupun individu itu tidak beragama sama sekali, maka negara itu harus melindungi setiap orang karena itu hak yang melekat ke dalam diri setiap orang dan itu dibenarkan oleh konstitusi. Artinya di dalam kesadaran masyarakat Indonesia, kebebasan beragama itu merupakan sesuatu yang perlu karena kita hidup di dalam suatu kemajemukan, hidup di dalam multikulturalisme, sehingga perbedaan-perbedaan itu bisa diatasi dengan konsep kebebasan itu. Salah satu tujuannya juga untuk bagaimana mengupayakan kerukunan, mengupayakan toleransi, mengupayakan supaya perbedaan-perbedaan itu bisa diatasi dengan mudah ketika konsep kebebasan beragama itu dapat diimplementasikan dalam konteks warga negara. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat.